cukup membosankan juga sih perjalanannya. Selamat pagi teman-teman, saya ucapkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Yap, saat ini saya sedang berada di stasiun dan akhirnya setelah 3 bulan lamanya tidak naik kereta, kali ini saya akan merasakan naik kereta kembali di era new normal ini. Dari Cirebon saya akan menuju Yogyakarta dengan menggunakan kereta api Bengawan yang akan diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan pada pukul 9:37 menit. Karena keberangkatan keretanya masih lama dan saya lapar, yuk kita cari sarapan dulu di luar stasiun. Tuh ada warung dan menunya kelihatannya enak-enak nih. Kita mampir dulu untuk sarapan ya. Nah guys, karena waktu keberangkatan kereta saya masih lama, pukul 9.37, dan sekarang masih pukul 7:30. Jadi saya memutuskan untuk sarapan dulu. Ini saya beli nasi lengko. Nah buat yang bertanya-tanya nasi lengko ini apa, sebenarnya nasi lengko ini sama aja teman-teman kayak nasi pecel, mirip-mirip kayak nasi pecel di Jawa Timuran sana. Jadi sausnya saus kacang dan ada tempe, lalu ini lauknya saya pilih telur ceplok balado, ada sambal dan ada tempe, timun dan daun kucai dicampur sama nasinya. Jadi perpaduannya ini enak banget guys, apalagi nih ada gorengan. Mantap, yuk saya mau sarapan dulu ya. Nah sudah selesai sarapannya, sekarang pukul 8:05 ya, mungkin sebentar lagi ya untuk penumpang kereta api Bengawan akan diizinkan boarding dan masuk ke dalam peron. Yuk kita tunggu aja di ruang tunggu sini ya. Suasana kala itu di stasiun Cirebon cukup ramai juga, tapi tidak sepi juga karena akan ada 2 pemberangkatan kereta api dari stasiun ini. Selain kereta api Bengawan yang akan saya naiki, ada juga kereta api Kaligung tujuan akhir Semarang Poncol. Nah terlihat ya, itu yang boarding akan dicek suhu badannya. Oh iya, persyaratan untuk naik kereta api jarak jauh di era new normal ini, selain kalian harus menyiapkan tiket beserta identitas, kalian harus juga menyertakan surat tes PCR atau rapid test dari rumah sakit tertentu untuk ketentuan boardingnya. Jangan lupa pakai baju lengan panjang atau jaket, pakai masker, dan setelah boarding kalian akan dibagikan face shield oleh petugas. Face shield ini harus kalian pakai sepanjang perjalanan ya, dan boleh dibawa pulang kok. Oh iya teman-teman, jangan lupa bawa hand sanitizer dari rumah ya ketika bepergian, dan juga masker cadangan.
Oke teman-teman, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar, dan setelah proses boarding pun saya sudah dibagikan face shield oleh petugas yang bertugas di stasiun. Nah, ini di depan teman-teman ini di jalur 9, ini adalah rangkaian kereta api Singasari teman-teman yang diparkir di stasiun Cirebon Perujakan. Ini saya nggak ngerti kenapa kereta api Singasari diparkir di sini, apakah di Jakartanya penuh atau enggak. K3 01234BL ini punya Blitar, dan yang belakang sana eksekutif 3 buah. Saya lihat itu cap BL juga, jadi cap Blitar. Jadi ini hampir bisa dipastikan ini adalah rangkaian kereta api Singasari yang diparkir di stasiun Cirebon Perujakan. Entah akan jalan kapan kereta api Singasarinya, tapi masih terparkir di sini guys. Ya gimana ya, miris juga sih. Oke guys, kereta api Bengawan akan masuk di jalur 6 sini ternyata. Jadi bukan di jalur 7 atau 8, karena di jalur 9-nya sana sedang ada parkiran dari rangkaian kereta api Singasari. Jadi untuk kedatangan kereta api Bengawan akan dimasukkan di jalur 6 sini. Yang biasanya jalurnya dipakai transitan jadi dipakai parkir. Oke, kita nantikan kereta api Bengawan akan masuk di jalur 6 stasiun Cirebon Perujakan. Yang ditunggu pun akhirnya datang juga. Sudah lama nih teman-teman saya tidak merasakan perasaan menunggu kereta di dalam stasiun seperti ini, dan melihat kereta yang akan saya naiki bergerak masuk ke emplasmen stasiun. Ya, alhamdulillah sudah tersampaikan rasa kangennya. Ya, lokomotifnya sudah memasuki emplasmen peron stasiun, dan kita lihat loko yang berdinas sebagai PLB 306B kali ini adalah lokomotif CC 2017701R di Polisi Sidotopo. Hari ini berdinas PLB 306B kereta api Bengawan. Pada perjalanan kali ini saya berada di ekonomi 8 seat 20E. Kita lihat dulu keretanya seberhenti sempurna ya. Kereta pun sudah berhenti sempurna di jalur 6. Saatnya saya masuk menuju kereta saya di ekonomi 8. Kita masuk. Duh, sudah lama sekali ini tidak merasakan masuk naik kereta dan masuk ke dalam kabin kereta. Dan ini dia seat saya 20E. Ini dia interior dari kereta api Bengawan, melayani kelas ekonomi dengan kapasitas kursi 106, tempat duduk berhadap-hadapan dan berkonfigurasi 32. 3 untuk blok ABC dan 2 untuk blok DE. Namun sayangnya kapasitasnya tidak akan terisi 106 penumpang teman-teman, karena di setiap kursi ada tanda silang yang artinya tidak boleh diisi penumpang. Ini untuk mendukung physical distancing ya. Dan fasilitasnya ada gantungan untuk menggantung sampah, mini table 3 slot untuk menaruh botol, dan colokan charger 2 slot. Namun sepertinya untuk sarananya kursi sendiri tidak dipasangi sarung kursi ya, karena mungkin untuk menghindari penyebaran virus lewat kain ya. Dan tirai juga tidak dipasang teman-teman, tirai gordeng. Mungkin alasan yang sama ya seperti tidak dipasangnya sarung kursi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, tidak ada tirainya. Dan untuk ruang kakinya ya kalau berhadapan cukup sempit sih, tapi karena di depan saya ini tidak boleh diisi, akhirnya saya sepanjang perjalanan bisa selonjoran seperti ini nih teman-teman. Keren.
Pukul 9:40 akhirnya kereta api Bengawan yang saya naiki diberangkatkan dari jalur 6 stasiun Cirebon Perujakan. Akhirnya setelah lama tidak naik kereta, saat ini bisa merasakan kembali rasanya kereta yang saya naiki diberangkatkan dari stasiun asal menuju tujuan akhir saya. Bismillahirrohmanirrohim, semoga perjalanannya aman dan selamat sampai tujuan. Penumpang yang terisi kala itu di kereta ekonomi 8 memang tidak banyak teman-teman, malah cenderungnya ya tidak seramai biasanya kereta api Bengawan pada normalnya ya. Mungkin suasana ini juga bisa ditemukan di kereta-kereta lainnya karena pembatasan kapasitas juga nih teman-teman, dari yang 100% menjadi hanya 70% saja sekali jalan, dan juga mungkin minat masyarakat yang masih kurang karena untuk menaiki kereta ini harus melakukan tes COVID terlebih dahulu. Fasilitas lainnya yang ada di kereta api Bengawan ini juga ada toiletnya. Toiletnya standar seperti kereta-kereta pada umumnya ya. Dimensinya juga tidak terlalu sempit, tidak terlalu besar, dan fasilitasnya masih standar toilet di kereta api pada umumnya. Di setiap ujung kereta pun kali ini difasilitasi dengan hand sanitizer free. Jadi ketika sudah memegang fasilitas umum, tangan Anda akan tetap bersih dengan menggunakan hand sanitizer ini. Di kereta api pun terdapat ruang isolasi teman-teman, letaknya di kereta makan untuk teman-teman yang mengalami gejala kesehatan. Tapi kok ruangannya seperti ini ya?
those of you who will end your trip at Purwokerto Station. Please prepare yourself. Oke teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Bengawan PLB 306B sudah tiba di stasiun Purwokerto di jalur 3. Tadi kayaknya masuknya tepat ya, 11.34, nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 11:50 kalau nggak salah.
Sekarang rel kereta api dari Kroya menuju Kutoarjo itu sudah double track penuh. Jadi ini artinya perjalanan dari Jakarta menuju Solo dengan kereta api sudah bisa dilalui secara double track tanpa ada persilangan lagi. Ketika sudah beroperasi double track seperti ini, artinya terowongan hijau yang baru sudah bisa dilalui secara penuh dan dilalui 2 kereta. Ada yang unik dari terowongan hijau kali ini, teman-teman. Terowongan hijau yang baru kali ini relnya tidak menggunakan rel balas tapi menggunakan rel jenis slab track. Ini merupakan trek terowongan pertama untuk kereta berat yang menggunakan slab track. Hanya ada di terowongan hijau baru. Nah, sebenarnya saya penasaran sih waktu peresmian pertama kereta melintas di terowongan hijau itu, rasanya melintas di slab track itu seperti apa sih dengan menaiki kereta berat seperti kereta api Bengawan yang saya naiki ini. Nah, teman-teman juga penasaran kan? Makanya ikuti terus perjalanan saya nanti ketika melintas di terowongan hijau baru. Nah, kereta api Bengawan tetap berhenti normal di stasiun Ijo karena sesuai dari GAPK 2019 yang berlaku ya. Di sini sebenarnya kalau double track belum aktif, kereta api Bengawan akan bersilang dengan kereta api Pasundan. Tapi karena double tracknya sudah aktif dan Pasundan hari ini belum beroperasi, maka langsung diberangkatkan lagi. Yuk, kita langsung tutup pintunya. Perjalanan kereta api Bengawan PLB 306B sudah tiba di stasiun Gombong dan lihat teman-teman perubahan dari stasiun Gombong Pangling saya. Stasiun Gombong sekarang jadi besar banget dan peronnya sudah peron tinggi semua. Total sepertinya ada 4 jalur. Ini kereta yang saya naiki kereta api Bengawan masuk di jalur 4. Total ada 5 atau 6 jalur nih. Sepertinya di sebelah sana ada jalur lagi, tapi saya nggak tahu totalnya ada berapa jalur stasiun Gombong yang baru dan besar ini. Keren, mantap stasiun Gombong, keren, jadi besar banget. Nah, jika selama liburnya pun ngopinya di rumah aja, akhirnya kali ini kesampaian juga nih teman-teman. Ngopi Cino di atas kereta. Harganya masih tetap sama kok, 11.000. Yuk, mari ngopi Cino.
Nah, beres ngopi akhirnya saya lapar teman-teman. Akhirnya saya beli nasi sapi lada hitam dan dibawa ke tempat duduk saya. Yuk kita unboxing dulu nasi sapi lada hitamnya. Ini dia isiannya, ada 4 macam. Ada nasi, kerupuk, dan ini daging sapinya dengan bumbu lada hitam. Dan juga sayurannya ada apa tuh, jagung, wortel, kacang panjang. Dan ya harganya masih sama 35.000 teman-teman, seperti yang sebelumnya saya pernah beli di Kereta Api Senja Utama Jogja. Ya teman-teman, akhirnya saya sudah nggak joker face lagi, tapi sudah face aslinya. Aduh, face shieldnya ini ngalangin. Oke, pakai masker lagi ya. Ini by the way aku udah ganti masker, karena efektivitas masker kan hanya 4 jam ya, lebih dari 4 jam udah nggak efektif lagi. Oke, perjalanan kereta api Bengawan PLB 306B sekarang sudah tiba di stasiun Kutoarjo, dan di belakang saya ini ada sebuah rangkaian yang sedang parkir. Kalau dilihat-lihat sih ini sepertinya rangkaian Sawung Gali teman-teman, karena di ujung sananya itu terlihat ada nyantol 2 eksekutif dan 1 pembangkit. Di sini di stasiun Kutoarjo sepertinya banyak juga kereta yang parkir. Ada Kutojaya Selatan, jalan nggak sih? Saya kurang hafal. Ada Sawung Gali nih. Tadi di Butuh juga sebenarnya ada Sawung Gali 1 lagi, dan ada Kutojaya Utara. Jadi lumayan banyak juga sih di Kutoarjo ini yang tidak jalan ya. Oke, sambil menunggu waktu, mungkin nanti akan diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo. Nggak hafal saya jam berapa. Dan perjalanan menuju Jogja tinggal 1 jam lagi. Nggak kerasa benar-benar teman-teman. Jadi ya, yuk kita lanjutkan perjalanan lagi dan merasakan kembali naik kereta new normal ini. By the way nih teman-teman, selama perjalanan dari Cirebon sampai Kutoarjo ini tadi saya sama sekali tidak menemukan satupun papasan dengan kereta penumpang. Jadi cukup membosankan juga sih perjalanannya, nggak papasan dengan kereta penumpang yang lain, karena memang kereta penumpang yang dari arah timur jam pagi itu belum banyak yang berangkat, seperti Fajar Utama Jogja, Joglo Semarkerto, Argo Lawu, lalu Sawung Gali, lalu Argo Wilis, Pasundan itu belum banyak yang jalan. Jadi ya nggak ada papasan sama sekali.
Terlihat di sebelah kanan lagi ada proyek nih. Proyek apa ya? Proyek rel kereta menuju bandara kah? Yang punya infonya bisa share di kolom komentar ya. Akhirnya nemu papasan dengan kereta juga, walau hanya dengan Pramex, tapi nggak apa-apa deh. Sekarang perjalanan kereta api Bengawan PLB 306B yang saya naiki ini akan melintas langsung di stasiun Rawulu. Ya, kemungkinan nanti akan tiba di stasiun Lempuyangan sekitar 10 atau 15 menit lagi ya. Tak terasa memang sudah di ujung perjalanan. Dan ya, jujur saya masih speechless sih ketika 3 bulan tidak naik kereta dan sekarang baru naik kereta lagi. Terasa banget bedanya, apalagi nih disuruh pakai masker dan face shield. Jujur sumuk, agak sumuk ini muka karena ya wajah ketutup dengan ini, ditambah lagi masker ini. Jadi rasanya agak tapi ya nggak apa-apa, ini untuk kenyamanan, keamanan, kesehatan dan keselamatan kita semua ya, saya turuti saja. Dan ya, naik kereta new normal ini ternyata suasananya beda, apalagi di kereta api Bengawan, kereta sejuta umat ini yang tiap hari pasti selalu penuh dengan penumpang, full seat terus tiap harinya. Bahkan untuk mendapatkan tiket ini tuh kalau misalkan situasi normal itu susahnya minta ampun. Tapi kali ini saya bisa beli Ghost Show. Tadi jujur saya belinya Ghost Show dan masih dapat, alhamdulillah. Jadi ya terasa banget bedanya KA Bengawan ini. Ya memang mungkin dari segi pelayanan, dari sarananya sendiri atau dari pelayanannya sendiri ada yang dikurangin, seperti tidak adanya sarung kursi, tidak adanya tirai gordeng, tidak adanya sewa bantal. Tapi ya buat saya sih tidak apa-apa. Itu mungkin untuk menjaga kita semua ya dari COVID. Oke, segitu dulu mungkin trip saya kali ini dengan kereta api Bengawan di era new normal ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua ya. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas P. Nugraha untuk trip-trip yang menarik lainnya. Sesaat lagi kereta api Bengawan PLB 306B akan tiba di stasiun Lempuyangan. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah, ciao.
Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Bengawan akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya perjalanan saya dengan kereta api Bengawan tiba di tujuan akhir saya, yaitu stasiun Lempuyangan. Rasanya pangling sekali melihat daerah Yogyakarta ini sudah banyak tiang LAA berdiri, dan sepertinya sebentar lagi teman-teman KRL ini akan segera beroperasi di Daop 6 Yogyakarta. Kita pamitan dulu dengan kereta api Bengawan ya. Terima kasih kereta api Bengawan sudah mengantarkan saya dengan selamat sampai Yogyakarta ini. Kapan-kapan kita ngetrip bareng lagi ya kalau ada kesempatan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.